Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ventinity Channel. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang model-model pembelajaran abad 21. Insya Allah beberapa menit ke depan kita akan sharing tentang model-model pembelajaran abad 21. Baik, kita lihat dalam pembukaannya, kita ambil salah satu ucapan yang luar biasa dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Disebutkan bahwa alimu auladakum ala ghairi syakilatikum fa innahum makhlukuna li zamanin ghairi zamanikum. Artinya, didiklah anak-anak kalian sesuai dengan zamannya, karena mereka itu hidup bukan di zamanmu. Artinya, ketika hari ini kita di abad 21, apalagi di masa COVID seperti ini, bahwa kita harus mendidik putra-putri kita sesuai dengan kondisi zaman yang ada sekarang ini, karena mereka itu hidup di zaman sekarang, bukan di zaman kita dulu. Nah, Heraklitus juga mengutip bahwa kita tidak bisa menyentuh air yang sama dua kali di sungai air yang mengalir. Selanjutnya, ciri-ciri abad 21. Di sini ada gambar ya, bahwa mereka adalah kaum digital. Artinya dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, mereka memegang gadget. Berbagai hal, mau belanja atau apapun, mereka tinggal klik dari gadget yang mereka miliki. Nah, di sini juga ada prinsip yang dipegang oleh murid-murid kita atau siswa-siswi kita atau mahasiswi-mahasiswi kita, always on, kagak ada matinya. Artinya lebih baik nggak jajan ketimbang nggak update status. Nih, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan salah satu dari quotes pakar pendidikan bahwa ketika kita melaksanakan pembelajaran saat ini, sebagaimana kita melaksanakan pembelajaran di masa lalu, artinya kita sudah merampas masa depan mereka atau peserta didik kita. Nih, di sini juga saya akan menyampaikan salah satu quotes bahwa tugas kita sebagai seorang orang tua, sebagai guru, sebagai dosen, kita harus mempersiapkan anak kita menghadapi zamannya. Kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai dosen, apakah sudah mempersiapkan murid-murid kita atau mahasiswa-mahasiswi kita, putra-putri kita untuk menghadapi era digital. Nah, bagaimana untuk ke depannya, apalagi di saat pandemi seperti ini ya, diperlukan kreativitas dari kita sebagai guru maupun sebagai dosen. Nah, selanjutnya di sini disebutkan bahwa di abad 21 itu kita mengenal ada kemampuan literasi yang harus kita miliki, dari mulai literasi dasar, numerasi, literasi sains, literasi ICT, Information Communication Technology, literasi finansial, kemudian literasi budaya, dan sebagainya. Nah, di abad 21 juga kita harus mengajarkan atau mendidik putra-putri kita atau peserta didik kita sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki di abad 21. Ada diistilahkan dengan 4C atau 4C. Yang pertama adalah critical thinking, bahwa kita harus membentuk murid-murid kita untuk memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik atau problem solving, bagaimana memecahkan sebuah masalah. Yang kedua adalah creativity, bahwa kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang dosen harus menampilkan murid-murid yang kreatif, yang bisa mencipta. Kalau bahasa santrinya ini ijtihad ya, kreatif itu. Kemudian C yang ketiga adalah communication, bahwa pembelajaran yang kita lakukan harus merangsang atau memberikan stimulus kepada murid-murid kita untuk bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik. Dan C yang terakhir yaitu collaboration atau mampu berkolaborasi. Nah, di zaman atau di abad 21 seperti ini, kemampuan kolaborasi sangat diperlukan sekali. Kemudian selain dari literasi, kemudian
kompetensi yang harus dimiliki di abad 21 juga karakter. Kalau bahasa di pendidikannya PPK ya, penguatan pendidikan karakter. Dari mulai serius atau rasa ingin tahu yang tinggi, inisiatif, leadership, sosial, dan lain sebagainya. Nah, intinya di abad 21 itu pemerintah merekomendasikan kepada kita sebagai guru, sebagai dosen, sebagai orang tua bahwa pembelajaran hari ini, model pembelajaran hari ini harus mengarah pada 4 kompetensi ini, yaitu critical thinking, berpikir kritis, kemudian creativity atau innovation, berpikir kreatif sehingga melahirkan inovasi, collaboration, dan communication. Nah, selanjutnya di sini akan saya kutip ya bahwa sesuai dengan ciri-ciri abad 21, maka model pembelajaran seperti apa sih yang harus kita rancang? Yang pertama adalah karena ciri abad 21 itu informasi bisa didapat kapan saja dan di mana saja, sehingga model pembelajaran juga harus diarahkan untuk mendorong peserta didik bagaimana dia mencari tahu dari berbagai sumber, bukan diberitahu, bukan dengan ceramah, tetapi mereka mengeksplorasi rasa ingin tahu mereka, baik itu dari buku bacaan atau dari internet dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ciri abad 21 itu adalah komputasi atau lebih cepat memakai mesin, sehingga model pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah. Bagaimana murid kita bisa bertanya, bukan hanya menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan, tetapi harus bagaimana sih dari suatu kasus anak bisa merumuskan sebuah masalah. Kemudian ciri abad 21 selanjutnya adalah otomasi, bisa menjangkau segala pekerjaan rutin. Artinya pembelajaran diarahkan untuk mampu berpikir analitis. Bagaimana peserta didik kita mampu mengambil sebuah keputusan, bukan hanya berpikir secara rutin yang mekanistis. Kemudian yang keempat adalah komunikasi. Komunikasi ini dari mana saja, kapan saja bisa dilakukan, baik secara online, daring, luring, dan sebagainya. Sehingga pembelajaran menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Selanjutnya saya akan mengutip salah satu perkataan yang luar biasa dari Bapak Dr. Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi MA. Beliau menyebutkan bahwa al-madatu muhimmatun walakinnal tariqah ahammu minal madah. Materi pembelajaran itu adalah sesuatu yang penting, tetapi metode pembelajaran jauh lebih penting daripada materi pembelajaran. Artinya bahwa materi yang kita sampaikan itu penting, tetapi memilih sebuah metode lebih penting daripada materi pembelajarannya. Contohnya saja ketika kita menyampaikan sebuah materi yang luar biasa, tetapi dengan metode yang biasa-biasa saja, itu kurang efektif untuk diserap oleh peserta didik kita. Tetapi ketika kita menyampaikan sebuah materi, walaupun materinya biasa-biasa saja, tetapi dengan metode yang luar biasa, metode yang interaktif, nah insya Allah itu akan bisa diserap oleh murid kita. Yang kedua, menurut Abdullah Syukri Az-Zarkasi bahwa at-tariqah muhimmatun walakinnal mudarris ahammu minat tariqah, bahwa metode pembelajaran adalah sesuatu yang penting, tetapi guru jauh lebih penting daripada metode pembelajaran. Nah, memang metode itu sangat penting ya, tetapi guru jauh lebih penting dari metode pembelajaran. Dan yang terakhir, menurut beliau adalah bahwa al-mudarris muhimun walakin ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Bahwa guru adalah sesuatu yang penting, tetapi jiwa guru jauh lebih penting dari gurunya itu sendiri. Jadi artinya kita sebagai guru harus memiliki spirit atau jiwa guru yang luar biasa.
kita pun sering mengenal ya, guru-guru kita dulu. Mungkin bagi guru-guru kita yang spiritnya luar biasa sampai saat ini pun walaupun mereka sudah meninggal, tetapi spiritnya masih ada di kita ya, dalam pikiran kita masing-masing. Nah, kita juga sebagai seorang guru jangan sampai wujuduhu ka'adamihi, keberadaan kita itu sama dengan ketiadaan kita. Tetapi bagaimana kita memberikan spirit, memberikan ruh pembelajaran yang penuh semangat, pembelajaran yang penuh komunikatif, interaktif, bagaimana anak atau peserta didik kita bisa pembelajarannya itu bermakna, terasa manfaatnya oleh mereka. Karena spirit yang kita berikan kepada murid-murid kita. Nah, di sini kenapa sih model pembelajaran kita itu, nanti ya, Bu Fenty akan menjelaskan model-model pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan, dan lain sebagainya. Kenapa sih kita mesti sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen harus merancang model pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan lain sebagainya? Karena ini hasil penelitian, ketika kita hanya menyuruh murid kita membaca, misal anak-anak silakan baca, itu hanya 10% yang bisa diserap oleh peserta didik dari apa yang dibaca. Jadi ketika menyebutkan atau menjelaskan, itu masih sesuatu yang bersifat abstrak. Nah, kalau kita sebagai dosen atau sebagai guru, kita ceramah, kemudian murid-murid kita mendengarkan dengan penuh semangat, itu hanya 20% yang diserap oleh peserta didik. Nah, kalau kita ingin meningkatkan nih lebih dari 20%, misalkan kita bikin slide, kita bikin poster, kemudian kita terangkan ya kepada peserta didik kita melalui media gambar, baik media gambar diam atau media gambar bergerak. Nah, itu akan meningkatkan, nah ini 30% yang bisa diserap oleh peserta didik. Kemudian kalau kita ingin 50% misalkan, maka ini adalah yang harus yang harus dilakukan adalah oleh audio dan visual. Jadi kedua-duanya tidak cukup hanya audio mendengarkan saja atau visual hanya melihat saja, tetapi kalau ingin 50% maka harus melibatkan audio dan visual. Jadi setelah melihat kemudian dipertunjukkan, sehingga itu adalah akan meningkat menjadi 50%. Menunjukkan, menerapkan, mempraktekkan. Kemudian kalau ingin 70%, maka harus bermain peran atau langsung anak-anak itu workshop, langsung kerja misalnya dari apa yang dikatakan dan dari apa yang dituliskan. Kemudian yang terakhir nih kalau ingin 90%, maka mereka harus melakukan tugas tertentu. Artinya, direct ya, jadi pengalaman langsung mereka melakukan, menganalisis, merancang, menciptakan, mengevaluasi. Nah, kenapa kita harus menciptakan model pembelajaran yang melibatkan misalnya ya, yang supaya diserap 90%, bagaimana anak, mengalami langsung sebuah kejadian, dia menganalisis, merancang, create, menciptakan, bahkan sampai mengevaluasi. Nah, ini artinya kita harus memberikan arahannya untuk melakukannya seperti apa, memerankannya dalam situasi nyata seperti apa, atau memecahkan sebuah masalah, sesuatu masalah yang baru, bagaimana anak memecahkan. Nah, itu insya Allah 90% akan diserap oleh peserta didik, karena ini adalah bersifat konkret. Nah, di sini pembelajaran abad 21 kalau kita bandingkan dengan sebelumnya ya, kalau sebelumnya kan pembelajaran itu dipimpin oleh guru. Kalau di pembelajaran abad 21 adalah harus berasaskan atau berdasarkan murid. Kemudian kalau sebelumnya arahan itu langsung, misalkan guru memberikan arahan langsung. Kalau pembelajaran abad 21, pembelajarannya bersifat kolaboratif. Jadi berkolaborasi antara guru dengan murid. Kalau sebelumnya, bersifat pengetahuan, kalau pembelajaran abad 21 adalah bersifat lebih ke keterampilan, kemudian lebih ke proses ya, bukan hanya teks saja, kemudian HOTS
berpikir tingkat tinggi, bukan hanya low order thinking skill, berpikir tingkat rendah atau MOTS ya, middle order thinking skill. Tetapi di pembelajaran abad 21 bagaimana murid-murid kita diarahkan untuk pembelajaran yang HOTS, high order thinking skill, dan penilaian yang HOTS atau tadi ya high order thinking skill. Kemudian yang sebelumnya, kalau sebelumnya hanya bersifat teori-teori, di pembelajaran abad 21 harus bersifat praktis. Kemudian kalau dulu hanya mengacu pada kurikulum, sekarang lebih ke keterampilan hidup. Sebelumnya lebih bersifat individu, kalau di pembelajaran abad 21 harus bersifat kolaborasi atau perkumpulan. Dan lain sebagainya itu adalah ciri-ciri dari pembelajaran abad 21. Nah, kemudian model seperti apa sih yang disuguhkan oleh saya saat ini ya? Model-model pembelajaran abad 21 di sini saya akan menyuguhkan bagaimana mengintegrasikan antara problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah dengan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang kedua adalah PJBL atau project based learning, pembelajaran berbasis proyek dengan basisnya teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah discovery inquiry, menemukan, kemudian basisnya tetap teknologi informasi. Juga mengintegrasikan antara scientific method atau ada yang menyebutkan scientific approach, tentunya berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir adalah cooperative learning, pembelajaran kooperatif yang diintegrasikan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Dan untuk pembahasan 5 model pembelajaran abad 21 ini, insya Allah akan disampaikan pada channel berikutnya. Untuk hari ini dicukupkan sekian dulu, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya tutup saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.